Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kesmanto Adinegara. Kita sekarang akan melihat progres pembangunan kolam renang Desa Kadilajo. Ya, kita sudah ini loket pemasukan. Ya, kita akan ini jalan masuknya ya. Ini jalan masuknya. Di sekelilingnya sudah ada pagar-pagar besi permanen. Kita sudah memasuki dan kanan kirinya terlihat ada semak belukar yang cukup lebat. Nampak kalau ada kesan tidak terawat ya. Nah, ini kanan kirinya. Ini ada bangunan. Sebenarnya mungkin ini untuk selasar kios, tapi nganggur ya. Di sini di sebelah kiri masuk ini ada bangunan gantangan burung beberapa saat yang lalu untuk lomba burung berkicau. Nah, ini instalasi listriknya. Nah, itu kelihatan kolam renangnya. Ya, di sini ada kamar mandi, kamar bersalin yang tutup juga. Ini sekitarnya terlihat semak belukar yang lebat, ada gazebo. Nah, ini kolam renang anak-anak ini sebenarnya. Nah, kering, tidak ada airnya dan kotor. Ya, kolam renang atau dulu dirancang sebagai wahana wisata air dan kuliner Kadilajo ini direncanakan sejak tahun 2016 masuk dalam RPJMDes Desa Kadilajo, dan pada waktu itu memang dananya belum cukup, sehingga baru dimulai dibangun tahun 2017, dan konsepnya memang multi use ya, dulu multi use, dan diharapkan dulu tahun 2019 selama 2 tahun itu sudah dapat beroperasional. Jadi memang awalnya dulu semangat, tapi ini ingin membangun satu pusat wisata andalan di Desa Kadilajo dalam rangka dapat memberikan kontribusi pendapatan asli desa ya. Karena memang pendapatan asli desa dirasakan sangat minim ya, sehingga mencari solusi bagaimana agar PADS itu dapat meningkat. 2017 mulai dibangun. Ini sebenarnya status tanahnya adalah kas desa, kurang lebih seluas 1.800 meter persegi. Dan sebelum dibuat kolam renang ini, dulu 2 tahunan itu sebagai kolam pemancingan yang dikelola kelompok Pokdakan ya, kelompok pembudidaya ikan Tirto Amarto. 2 tahun itu luar biasa, dan dulu diresmikan pembukaannya oleh Pak Camat Karangnongko, dihadiri Forkominda Kecamatan komplit pada tahun November 2014. Dan sebagai pemancingan luar biasa sukses di sini. Tetapi tahun 2017, karena ini tanah milik
desa. Jadi dari kelompok diminta untuk diserahkan dan dijanjikan akan diberikan ganti kolam renang, kolam ikan yang lain gitu ya. Ini sebelumnya lagi, sebelum dibuat kolam pemancingan, di sini disewakan untuk pabrik penyulingan minyak kayu putih, daun cengkeh dan nilam juga ya. Jadi minyak atsiri bertahun-tahun. Ya, di sini sehingga tanah ini sebenarnya dulu tahun 60-an 70 ini merupakan lahan produktif yang bisa menghasilkan padi ya, merupakan sawah yang berpengairan luar biasa dulu tahun 60-70. Tapi lama-lama ini tidak terurus akhirnya disewakan. Dan mulai tahun 2017 itulah dimulai pembangunan. Konsepnya sekali lagi wahana wisata air Desa Kadilaju. Jadi di sini ada kolam renang, ini kolam renang dewasa. Jadi di sini ada kolam renang dewasa itu dengan kedalaman 1 meter, 1,5 sampai 1,8 dengan standar kolam renang dewasa nasional ya, standar nasional. Konsepnya sudah bagus sebenarnya ya, termasuk yang anak-anak tadi ini. Iya. Tapi dalam perjalanannya memang Januari 2019 itu memang sudah diuji fungsi, yang kolam renang anak-anak ini sudah berfungsi cukup baik. Cuma kendalanya termasuk yang kolam dewasa ini sudah diuji coba bisa berjalan dengan baik. Cuma permasalahannya adalah suplai air bersih ke kolam ini kurang gitu ya, karena ini kemarin diambilkan dari Kali Lerak, sumber air Kali Lerak di kurang lebih ya 300 meter di sebelah utaranya ini ya. Jadi ini, nah karena kemarin pandemi COVID itu juga mempengaruhi sehingga pembangunan WWAKK, Wahana Wisata Air Kuliner Kadilaju ini mandek ya, stagnan, mandek karena anggarannya terkuras untuk mengatasi mewabahnya COVID pada waktu itu. Nah, ini pompa airnya yang masih tersimpan. Ini kolam renang dewasa ini yang banyak lumut hijau ini ditumbuhi ganggang. Ini yang kedalaman 1,8, yang tengah itu 1,5, mungkin yang paling selatan itu kedalaman 1 meter. Jadi ini kolam renang dewasa yang sebenarnya sudah memenuhi standar gitu. Nah, sampai hari ini ya bulan Mei gitu 2023, pembangunan ini belum nampak ada greget dan dimulai lagi. Namun jawaban pemerintah desa memang ini tetap akan dianggarkan ke depan, akan dijadikan pusat atau andalan dari Desa Kadilaju. Nah, ini ada gazebo-nya juga. Nah, kemarin sekelompok masyarakat peduli lingkungan juga termasuk Karang Taruna mengadakan gerakan penghijauan di sini pada bulan Maret tahun 2019, dihadiri Muspika dan sebagainya.
Nah, ada kami pemuda R3 yang pemuda Satria R3. Satria R3 itu kelompok pemuda RT3 dengan bimbingan arahan orang yang peduli terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, juga ingin menjadikan sebagian tanah di komplek ini menjadi taman pelestarian pohon-pohon langka sebagai duplikasi nama-nama kali sumber air di Katilaju ini kan banyak diambilkan dari nama-nama pohon. Ini salah satunya, ini sudah ditanam pohon lerak. Ini pohon lerak ini sudah cukup besar. Ini ada pohon lerak. Karena di sungai sumber air lerak itulah air untuk mensuplai kolam renang itu diambil. Jadi kita duplikasikan di sini ada pohon lerak. Jadi orang yang ingin tahu pohon lerak bisa melihat di sini. Ya, sini masih semak belukarnya. Ini daun lerak. Banyak anak-anak sekarang ini sudah tidak mengenal pohon lerak. Dan ini pohon pule. Pohon pule sudah tinggi sekali. Kenapa pule? Karena di sumber air di sebelah utaranya yang akan dimanfaatkan ke depan itu juga bernama Kali Pule. Jadi di sebelah utara sana ada Kali Lerak, Kali Pule, Kali Wuni, Kali Tanjung yang sudah kami tanami pohon tanjung untuk revitalisasi. Dan nanti juga akan kita tanam pohon-pohon langka yang lain yang menjadikan nama-nama Padukuhan Gempol. Terus kompleks Sentul itu juga ada pohon sentulnya. Nah di sini ini kolam renang yang sekarang nganggur, sebenarnya sudah ada dipasangi lampu dan sebagainya. Ini masyarakat sebenarnya antusias, berharap pembangunan ini segera dilanjutkan dan difungsikan sehingga masyarakat dapat menikmati hasilnya. Jadi ada untuk olahraga sekalian untuk mendapatkan pendapatan asli desa. Kasihan kolamnya, kalau melihat begini memprihatinkan. Orang ya nggak tahu ya, menganggap ini mangkrak gitu aja. Tapi pernah dikonfirmasi ke pemerintah desa bahwa ini tetap akan dilanjutkan. Jadi memang antusiasme masyarakat mengharapkan kolam ini berfungsi. Pernah ada protes gitu ya, atau demo, tapi demo senyap, hanya membuat vandalisme, tulisan-tulisan di sini. Ini udah 3 kali. Jadi tulis menulis seperti ini, saya pikir ini juga bentuk protes masyarakat atau ingin tahu. Yang terakhir ini tulisannya kita bisa baca, kami butuh kepastian ya, hasil karya. Jadi maksudnya tentu saja yang nulis ini ingin jawaban kepastiannya kolam ini bagaimana gitu. Akan dilanjutkan atau tetap akan mangkrak. Sayang. Jadi kalau kita cermati anggaran yang masuk di sini kurang lebih sudah mencapai 2 miliar rupiah dari APBD Desa Katilaju sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini. Jadi kita harapkan tetap dilanjutkan karena konsep awal ini sudah secara resmi masuk dalam perencanaan Desa Katilaju di RPJMDes tahun 2016 dan di konsep
pelaksanaannya adalah multi yes, entah sampai kapan gitu ya. Ya, mudah-mudahan harapan masyarakat yang dituangkan di tulisan-tulisan yang menanyakan kepastian itu nanti segera ada jawabnya. Ini sudah tahun ke-6 dari 2017, sekarang sudah tahun 2023. Nampaknya masih, kalau di lokasi ini masih sepi-sepi saja. Sebenarnya banyak orang yang sudah menanyakan ingin memanfaatkan kolam renang ini. Dan juga diharapkan nanti kalau memang sesuai rencana, ya wahana wisata air dan kuliner Desa Kadilajo. Kita doakan semoga pemerintah desa segera menindaklanjutinya dan kolam renang ini nanti segera terwujud berfungsi dan dapat menjadi andalan Desa Kadilajo. Ini konsepnya di Google Map. Di sini adalah WWAKK Umbul Ndraju. Umbul Ndraju ini diharapkan adalah mengumbulkan Desa Kadilajo dengan adanya objek wisata andalan ini. Demikian, mudah-mudahan mendapatkan perhatian dari pemerintah Desa Kadilajo. Dan sampai jumpa di konten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.